Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Formadikit Podcast. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Salwa dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Teguran dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau juga merupakan demisioner dari Departemen Konseling, yaitu Teh Febri. Halo Teh. Halo Nadila. Untuk teman-teman mungkin ada yang belum kenal dengan Teh Febri ini, untuk itu saya persilakan Teh Febri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rana Putri, mahasiswa semester 7 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan saya adalah demisioner dari Departemen Konseling dari Formadikit. Ya. Gimana nih Teh kabarnya saat ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Yeah. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya hari ini tuh ngapain aja sih Teh? Mungkin kesibukan akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini kesibukan aku tuh sedang mengikuti program dari fakultas MBKM Mandiri. Nah, kebetulan aku ditempatkan di sekolah yang lumayan jauh di SMA Pangkalan. Ya, terus juga mungkin aku masih aktif dalam satu UKM juga di fakultas, UKM Duta dan Protokoler, mungkin kamu tahu. Terus juga aku lagi mengikuti pemilihan duta, doain ya. Amin. Ya udah sih itu aja. Amin. Oke, untuk teman-teman dan Teh Febri, saat ini kita akan membahas tentang strategi yang ampuh untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial. Yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Teh Febri nih, apa saja faktor utama yang membuat kita tuh sering membandingkan diri? Oke, sebelum aku bahas nih, apa sih faktor yang bisa buat kita membandingkan diri dengan orang lain? Aku tuh mau kita sama-sama inget ya, waktu kita kecil, waktu kita mungkin SD atau SMP, kita pasti pernah punya teman-teman yang juga keren kan? Aku dulu bahkan pernah sekelas sama ketua OSIS. Tapi tuh aku nggak pernah ngerasa, oh dia lebih hebat dari aku nih, aku jadi malu atau ngerasa insecure atau gimana, enggak. Justru sebenarnya faktor utama yang bikin kita ngebandingin diri kita itu ketika kita udah mulai dewasa dan orang-orang di sekitar kita mulai ngebandingin kita. Kayak pas kita misalnya lolos sekolah, lolos SMA, itu pasti ada aja kayak, ih kok kamu nggak langsung kerja sih, lihat tuh si ini udah kerja di sini, ih lihat nih si itu udah kerja di situ. Kita langsung mikir kayak, oh iya ya, ternyata selama ini gue di sini-sini aja deh hidup gue, kayak gitu kan. Jadi menurut aku faktor utamanya justru orang lain, bukan dari kita sendiri. Yang awalnya ngebanding-bandingin diri kita tuh orang lain. Kayak mungkin ada beberapa, alhamdulillahnya orang tua aku enggak, tapi ada beberapa teman aku juga yang dibanding-bandingin sama orang tuanya sendiri. Kayak, oh lihat tuh anak tetangga juara 1, lihat tuh anak tetangga gini. Padahal tadinya kita sebelum dibandingin sama orang lain, ngelihat orang keren tuh kayak, oh emang itu jalan dia gitu, emang aku nggak suka aja jalan ini, jadi aku nggak ambil, kayak gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, itu ada faktor yang namanya quarter life crisis. Nah kita nih yang mulai usia 16, 17, 18, 19, sampai mungkin umur 26 tahun, itu kita masih ada di namanya quarter life crisis. Manusia kan hidup sampai 60 sampai 80 tahun. Nah, ada fase di seperempat hidup dimana kita akhirnya ngerasa, oh kita udah dewasa nih. Nah, disitulah kita mulai ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Kayak kita mulai ngelihat, oh teman-teman kita nih yang join organisasi kok kayaknya keren banget ya. Oh teman-teman gue nih yang udah mulai freelance nyari uang kok kayaknya keren banget, sedangkan gue di sini-sini aja, kayak gitu. Jadi itu faktornya ada dua. Yang pertama karena dibanding-bandingin sama orang lain dulu awalnya, dan yang kedua karena kita udah menginjak quarter life crisis itu, di mana ketika kita ada di quarter life crisis, kita banding-bandingin diri sama orang lain itu sangat wajar dan sangat alamiah, kayak gitu. Oh, jadi salah satu faktor utama itu oleh faktor orang lain, melihat orang lain eksternal dulu gitu ya. Lalu bagaimana sih dampaknya kalau kita tuh terus-terusan ngebandingin diri sendiri dengan apa yang kita lihat di media sosial? Yes, itu juga pernah aku alamin, yang mana kayaknya nggak cuma aku sih, pasti semua juga ngalamin ya, dimana kita mulai ngebanding-bandingin diri sama orang lain gara-gara sosial media. Apalagi zaman sekarang tuh ada yang namanya branding, ya kan? Kayak self branding, oh dia punya branding yang keren banget, oh dia punya branding yang bagus banget, kayak gitu. Dampaknya yang pertama adalah kita jadi merasa kecil. Kayak kita tuh merasa, ih kok kayaknya gue hidup cuman jadi penyeimbang ekosistem aja ya gitu. Oh kayaknya kok orang-orang bisa keren, kok gue enggak ya, kayak gitu kan. Terus dampak yang kedua adalah kita akan mulai menyesali masa lalu. Kayak misalnya kita lihat nih orang-orang yang sekarang jadi ketua organisasi, yang sekarang jadi ketua ormawa, atau mungkin teman-teman kita yang sekarang udah berkarir di kerjaannya.
kita akan mulai nyalahin diri sendiri. Kayak orang-orang yang sekarang jadi ketua OSIS tuh, yang jadi ketua Ormawa mungkin dulunya ketua OSIS kan, terus kita kayak mulai merasa, ih coba aja dari dulu gue ikutan OSIS, oh coba aja dari dulu gue nyari temen yang banyak supaya ada orang yang milih gue, oh mungkin coba aja dari dulu gue mulai nyari-nyari kerjaan kayak gitu kan. Makanya ngelihat orang itu udah pada sukses, kita jadi ngerasa terlambat gitu, gue mau mulai sekarang juga udah terlambat gitu, teman-teman seusia gue udah pada keren sedangkan gue enggak. Pasti ada perasaan kayak gitu, itu dampaknya menurut aku. Dampaknya sangat mengerikan sekali ya. Karena jadi kayak nyalahin diri sendiri gitu loh, kan kasihan juga dirinya. Betul, itu. Diri sendiri. Jadi tubuh insecurity. Lalu kalau kita tuh terus-terusan membandingin diri sendiri dengan orang lain, apakah ada dampak positif yang akan ditimbulkan? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena menurut aku, ketika kita mulai ngebandingin diri sama orang lain, dampaknya tuh gak cuma negatif, ada dampak positifnya juga. Kayak yang tadi aku bilang kan, kita bakal merasa, oh kayaknya gue terlambat deh kalau mulai sekarang. Tapi karena kita terus-terusan ngelihat orang lain keren, kita akhirnya termotivasi juga untuk ikutan keren. Kayak aku jujur ya, aku tuh di semester 1, semester 2 kuliah tuh aku nggak ada niatan untuk ikut organisasi, ikut-ikut lomba tuh nggak ada. Di pikiran aku tuh kayak, oh udah gue pengen kuliah, pengen dapet gelar, udah nyari kerja, kayak gitu. Tapi ketika ngeliat orang-orang yang udah mulai meniti karirnya dari sekarang, atau bahkan ada yang mulai dari semester 1, dia udah keren banget. Nah, dampak positifnya, itu kita jadi terdorong untuk, oh dia aja bisa nih, kenapa gue enggak gitu kan. Meskipun awalnya kita mikir bakal terlambat, tapi seenggaknya ketika kita mulai, meskipun kita terlambat nih ya, kayak tadinya orang yang kita lihat keren banget tuh levelnya di sini. Sedangkan kita yang belum mulai sama sekali, levelnya di sini. Tapi ketika kita akhirnya mulai, meskipun terlambat, kayak tuh seenggaknya naik segini. Jadi kayak gapnya tuh nggak begitu jauh gitu ketika kita ngebandingin diri kita sama orang lain tuh kayak, gampang lah bisa tuh gue kejar kayak gitu lah. Jadi kayak kita meskipun kesannya membohongi diri sendiri ya, tapi kita jadi memotivasi diri juga gitu. Karena motivasi terbesar menurut aku bukan motivasi yang kita udah suka denger kayak quotes-quotes lah, Mario Teguh lah, enggak. Tapi motivasi terbaik itu adalah motivasi yang dari dorongan dalam diri. Ya kan, kayak misalnya kita sekeren apapun orang ngasih tahu kita, kalau misalnya kita nggak terdorong kan kita nggak akan maju kan. Tapi ketika ngelihat orang-orang keren, apalagi mungkin teman sekelas keren banget, banding-bandingin sendiri, dan akhirnya kita ngerasa, kayaknya gue bisa deh ngejar nih orang gitu. Jadi akhirnya tumbuh motivasi dalam diri untuk juga ada di tingkatan yang sama dengan orang yang kita bandingin kayak gitu. Oh, jadi membandingkan diri itu tidak selalu hal buruk saja ya, ada hal baiknya gitu ya Teh. Oke, menurut narasumber nih, ada gak sih tips untuk membangun rasa percaya diri yang baik walaupun kita tuh sering melihat hal yang tidak baik yang bikin kita minder di media sosial ini? Oke. Ada satu, dulu tuh aku sempat mau jadi trainer LDK Permadikip, tapi nggak lanjut. Cuman aku sempat ikut kayak briefing awalnya gitu. Nah, terus ada satu kata-kata yang menurut aku tuh bagus banget, itu dari Kang Irfan kalau nggak salah. Karena kan Kang Irfan, ya pokoknya itu. Ada satu hal yang menurut aku tuh keren banget adalah, dimana cara untuk kita bisa membangkitkan rasa percaya diri dalam diri kita adalah dimulai dari mindset. Gitu. Kayak mungkin kita ngerasa malu, kita merasa takut gitu kan. Tapi ketika kita akhirnya punya mindset, oh enggak deh, kayaknya enggak sesulit itu untuk ngejar nih orang gitu, untuk ngejar orang yang tadi kita bandingin. Ketika kita mindsetnya udah berubah, kita akan mulai percaya diri dengan sendirinya gitu. Kayak dulu, aku tuh awal-awal mulai ikut organisasi tuh, aku kan gak langsung organisasi ya, aku kepanitiaan dulu. Aku ingat banget kepanitiaan pertama yang aku jalanin di kampus itu ada namanya Permadikip Goes to School. Itu dulu kalau nggak salah prokernya ini deh, Sosmalin kalau nggak salah. Sekarang apa Sosmalin? Diganti nggak sih? Diganti kan ya? Ya pokoknya yang sosial-sosial gitu. Itu pertama kali aku ikut kepanitiaan. Dah, terus awalnya aku juga nggak upload ke sosial media gitu. Terus aku lihat ada satu kelompok aku di situ namanya, itu bener-bener keren banget. Dia tuh kayak kegiatan apapun yang dia lakukan tuh akan dia upload sebagai branding. Nah, akhirnya aku termotivasi juga tuh dari situ, kayak, oh kita sama-sama ikut kegiatan yang sama. Tapi kenapa dia kelihatan lebih keren daripada gue? Oh, karena ternyata dia tuh pede untuk, dia tuh pede untuk membranding dirinya di sosial media. So, aku mikir kayak, kayaknya gue juga bisa deh kayak gitu. Kayaknya gue juga bisa deh mengikuti hal itu gitu kan. Pada akhirnya, ketika aku ikut yang kedua kalinya kepanitiaan, itu kepanitiaan berpaling, Permadikip bersama Peduli Lingkungan. Nah, itu juga sama Sosmalin. Nah, ketika aku ngelihat di kepanitiaan sebelumnya teman kelompok aku bisa membranding dirinya dengan percaya diri,
aku termotivasi, akhirnya di kepanitiaan berikutnya aku mulai upload di sosial media, dan aku kayak awalnya aku malu, kayak aduh malu gak sih semester 3 gitu baru mulai kepanitiaan terus langsung pamer di sosial media gitu kan. Tapi udah aku pede aja, dan aku nggak peduli lah orang mau ngomong apa gitu. Terus akhirnya aku ikut lagi kepanitiaan lain, aku ikut lagi kegiatan yang lain. Di situ mulai ada yang muji aku. Emang kesannya jadi kayak attention seeker ya, tapi ketika ada orang yang bilang, ih kok lu kayaknya nggak ada banget sih waktu untuk istirahat, ih lu kok aktif banget sih Feb, kayak gitu kan. Di situ kita mulai bangkit kepercayaan dirinya, kayak oh apakah gue sekarang udah di fase dimana akhirnya orang ngebandingin diri sama gue ya, kayak gitu kan. Di situ jadi awal gimana cara kita percaya diri ya dengan memulai dulu gitu, meskipun kita malu, lawan aja rasa malunya gitu. Oke, keren banget tips dari Teh Febri ini. Jadi kita tuh harus fokus pada pencapaian kita sendiri, Yes, Teh, jangan betul. dengarkan apa kata orang lain. Betul. Oke, lalu bagaimana sih Teh cara menghindari perasaan membandingkan diri yang seringkali kita mempengaruhi keseharian kita ini? Oke, dulu awal-awal aku ngelihat teman-teman aku udah pada keren banget, udah pada ikut organisasi, udah pada ikut kepanitiaan. Yes, aku bandingin diri mereka sama aku. Dan itu lumayan mempengaruhi pikiran aku. Kayak waktu itu aku udah ngekos kan. Terus aku tuh ngebandingin diri sama mereka tuh, ih gila ya, nih orang rajin-rajin banget. Di saat aku tuh di kosan cuma rebahan doang gitu kan. Jadi kayak bener-bener yang bikin aku jadi lemes, bikin aku jadi nyesel, ih kenapa gue nggak dari dulu ya ikut organisasi, kenapa ya gue dulu nggak rajin masuk UKM atau gimana, kayak gitu kan. Itu bener-bener ganggu seharian. Nah, jawabannya sama kayak sebelumnya gitu. Ya kita mulai dulu aja gitu. Ketika kita udah memulai dan kita akhirnya merasakan sendiri, oh ternyata nggak sesulit itu loh mencapai apa yang orang capai juga selama kita mampu gitu. Karena kan pada akhirnya kita akan sadar nih kemampuan kita sampai mana gitu kan. Kayak aku ngebandingin diri aku nih sama orang yang ikut organisasi, yang ikut kepanitiaan. Aku juga ngebandingin diri aku sama yang ikut lomba. Oke, aku coba semua, kepanitiaan aku coba, organisasi aku coba, lomba aku coba. Dan ternyata di tahun 2023 aja, aku tuh udah mengikuti 7 lomba. Yang malah gitu aja aku nggak menang. Nah, tapi aku nggak malu gitu, karena meskipun aku nggak menang, seenggaknya aku tahu nih passion aku di mana. Ternyata passion aku tuh bukan di lomba-lomba, tapi di kegiatan-kegiatan lain seperti pelatihan, kepanitiaan, atau mungkin concern aku di volunteering kayak gitu. Jadi di perjalanan itu kita juga menemukan passion kita di mana gitu. Aku punya temen yang dia tuh nggak begitu aktif volunteering, nggak begitu aktif kepanitiaan, tapi dia aktif banget lomba. Dan setelah aku lihat gitu ya, aku ngelihat ke belakang gitu, ngelihat gimana keseharian dia dari semester 1, 2, 3, 4, oh dia juga sama, dia tuh nyoba semuanya, dia coba organisasi juga, coba kepanitiaan juga, coba lomba juga, dan ternyata oh passion dia di lomba, akhirnya dia jadi lomba-lomba terus, kayak gitu. Jadi caranya ya itu, cobain dulu semua gitu. Caranya mencoba hal baru ya, Yes, Teh? itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih Teh cara mengubah perspektif dari mengapa dia bisa sedangkan aku tidak, menjadi apa yang bisa saya pelajari dari dia? Oke. Sebenarnya yang pertama itu kan dia aja bisa, kenapa aku enggak. Nah, itu mindsetnya nggak jelek-jelek banget. Karena aku sendiri untuk aku mulai mencoba itu awalnya aku dari situ. Oh dia aja bisa, kayaknya gue juga bisa deh gitu. Apalagi kita seumuran, seangkatan, bahkan sekelas gitu kan. Kalau misalnya dia aja bisa ada di titik itu, masa gue enggak sih, kayak gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku bisa ngubah mindset ke apa sih yang aku bisa coba pelajari dari dia. Nah, kita kan jujur aku tuh bukan orang yang begitu akrab sama teman-teman seangkatan, sejurusan gitu. Aku nggak begitu akrab, nggak yang punya banyak waktu sama mereka untuk bisa metik pelajaran dari mereka, enggak. Tapi aku itu orang yang kalau misalnya ngelihat orang keren banget, itu aku akan deketin. Oke, orang bisa bilang itu namanya panjat sosial, tapi enggak, karena aku enggak mencoba mengambil popularitas dari dia, tapi aku tuh mencoba untuk menggali informasi dari dia. Terus juga aku tuh mulai menjadikan dia sebagai motivasi aku. Dulu aku inget banget, aku tuh pernah join GDSC, tahu? Google Development, apa sih? Ya pokoknya itulah, kayak gitu, ada GDSC di Unsika. Nah terus aku pernah ikut satu pertemuannya tentang UI UX, dan aku inget banget nama mentornya itu Kak Gideon. Nah once aku ikut kegiatan sama dia, terus aku lihat di Instagramnya, dan nih orang brandingnya keren banget, bahkan dia punya Instagram yang isinya portofolio dia doang. Jadi kayak oh gila nih orang portonya banyak banget gitu kan.
Nah di situ aku mulai ngechatin dia kayak untuk nanya-nanya gitu, kak kok bisa sih aktif banget, kak kok bisa sih ikut ini ikut itu kayak gitu kan. Dan akhirnya apa yang aku petik dari dia adalah ya dia juga sama gitu, mindsetnya sama aku sebelumnya, mindsetnya sama aku yang sekarang, yang ya udah coba aja dulu semuanya kayak gitu. Jadi apa yang bisa aku petik dari orang-orang yang aku bandingin sama diri aku sebelumnya adalah aku tuh bisa mencoba memulai hal-hal yang tadinya aku nggak bisa, hal-hal yang tadinya aku rasa aku nggak sanggup gitu. Jadi apa ya, push myself gitu loh untuk bisa ngejar at least di belakang dia gitu. Meskipun aku mungkin sadar ya aku nggak bisa setara sama dia karena dia sekeren itu, seenggaknya aku bisa ada di belakang dia gitu. Nggak yang jauh banget, dia udah di 100, aku di 0 gitu. Seenggaknya mungkin kalau dia 100, aku 50 kayak gitu. Ya, dan aku juga dulu pas semester 1, itu aku punya teman seangkatan. Aku dulu iri banget karena dia tuh bisa ikut kepanitiaan sebulan sekali. Aku pernah sampai komen, ih lu ngumpulin lanyard banyak banget kali ya. Aku bilang gitu kan ke dia. Terus dia bilang, nah dia tuh bilang yang kayak, ya iyalah Pep, gimana sih gitu-gitu kan. Jadi kayak apa ya, karena aku ngebandingin diri aku sama dia tuh merasa agak sombong mungkin ya. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu, toh jadi motivasi juga. Ketika aku akhirnya mulai, aku aja tuh udah jadi ketua UKM, dan dia tuh akhirnya stop. Malah jadi gini ya, dia udah semester 1 udah mulai, semester 2 dia stop, dan aku yang tadinya termotivasi sama dia, aku mulai di semester 3, sampai semester 7 aku nggak berhenti gitu. Sampai sekarang aja tuh aku masih ikut UKM, aku masih ikut pelatihan, aku masih ikut seminar, sedangkan dia udah stop gitu. Jadi apa ya, yang itulah gitu. Jadi hal yang bisa aku pelajari dari orang-orang itu, aku ambil positifnya doang. Kayak misalnya mungkin orang yang tadi ini positifnya dia rajin kepanitiaan, tapi negatifnya ternyata dia gampang menyerah gitu. Negatifnya dia gampang bosen, sedangkan aku nggak akan ambil itu gitu. Aku ambil tetap cuma positifnya aja, dimana oh dia rajin banget nih kepanitiaan kayak gitu. Jadi itu intinya, ambil positifnya aja sih, dan gali terus informasi-informasi yang menurut aku positif dan bisa aku pakai, bisa aku kembangin kayak gitu. Oh, caranya jadi kita tuh harus mengubah mindset kita ya, daripada harus fokus pada kekurangan kita. Yes, betul. Oke. Kalau apa sih peran-peran orang terdekat dalam membantu seseorang untuk berhenti membandingkan dirinya di media sosial nih Teh? Oke. Ini menarik banget karena iya, tadi kan aku udah bilang ya, motivasi terbaik itu sebenarnya dari diri sendiri. Tapi kita sebagai manusia itu pasti butuh yang namanya validasi. Kalian tuh pasti punya orang-orang yang kalian bilang, ih apaan sih nih orang haus banget validasi deh, kayak gitu kan. Nah, orang-orang yang kelihatan haus validasi itu sebenarnya mungkin dia tuh kurang validasi dari teman-teman terdekatnya. Nah, disinilah peran-peran orang terdekat kita sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Kayak, aku punya pacar, yang mana pacar aku ini dari aku SMA justru dia sering banget muji-muji aku. Jadi yang tadinya aku gampang insecure, yang tadinya aku males, tapi karena dia muji-muji aku terus, akhirnya aku tumbuh tuh rasa percaya diri. Akhirnya tertanam di otak aku, oh iya aku orangnya gak gampang menyerah. Oh iya aku orangnya gak bisa dikritik sedikit, aku pasti langsung muhasabah diri kayak gitu. Itu yang pertama, peran pacar aku selalu memberikan aku kepercayaan diri gitu, selalu muji-muji aku, meskipun aku merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu, tapi karena dia muji-muji aku terus, akhirnya aku percaya diri. Terus yang kedua, peran dari sahabat aku. Mungkin kalian pernah dengar ya, katanya kalau misalnya kita temenan sama tukang parfum, kita akan kebawa wangi. Sedangkan kalau misalnya kita temenan sama tukang sampah gitu, kita akan kebawa baunya. Dan aku punya sahabat yang lumayan agamis gitu. Jadi ketika aku curhat sama dia tentang insecurity aku, curhat sama dia tentang hal-hal yang aku nggak mampu, itu dia ngasih aku wejangan tuh pakai ayat-ayat gitu. Jadi kayak kasus aku melalui pandangan agama tuh kayak gimana gitu. Nah jadi peran dua orang ini ya, mungkin aku nggak sebutin orang tua aku karena mungkin orang tua aku yang menafkahi gitu kan. Cuman untuk mental aku gitu, untuk keseharian aku, untuk perkembangan diri aku sendiri tuh jujur aku lebih menggantungkan diri aku sama dua orang ini, pacar aku dan sahabat aku, yang mana satunya itu membangkitkan kepercayaan diri aku, yang satunya menyadarkan sisi sisi keagamaan aku gitu, spiritual lah gitu. Jadi perannya untuk membangkitkan percaya diri dan juga menyadarkan kita kalau misalnya kita salah langkah kayak gitu. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin kalian juga punya versi kalian. Jadi ya udah disyukuri. Oke, jadi
peran orang terdekat itu sangat penting ya Banget. Teh. Untuk teman-teman yang punya teman yang sering membandingin diri sendiri itu perlu support system agar mereka tuh kuat ya Teh. Betul. Dan jangan lupa ingatkan kepada mereka bahwa mereka tuh sebenarnya unik dan berharga ya Teh. Oke. Nah, menurut Teh Febri nih, pernah gak sih merasakan insecure jika membuka media sosial atau pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Pernah banget. Bahkan dulu itu kalau misalnya ketemu orang baru nih, orang baru ngajak mutualan, Feb mutualan yuk. Aku tuh nggak mau mutualan karena aku merasa IG aku ya itu aja gitu, nggak ada isinya. Cuman aku tuh buka IG buat scroll meme, buat scroll reels kayak gitu kan. Ketika orang mutualan, bahkan saking aku nggak mau mutualan, itu ada orang yang sampai ngejar-ngejar maksa, ayo dong Feb mutualan, kenapa sih lu nggak mau banget mutualan sama gue kayak gitu kan. Terus aku yang bilang, ya udah tapi jangan dihujat ya, soalnya IG gue begini doang, IG gue jamet kayak gitu, aku malu banget gitu dulu. Nah, makanya apa ya, itu kan saking aku malunya, aku tuh bahkan nggak mau orang tahu Instagram aku tuh, aku nggak mau gitu. Beda sama sekarang, mungkin karena aku udah mulai membranding diri, aku malah sengaja gitu kan, tiap ketemu orang, mutualan dong gitu. Bukan aku pengen pamer IG aku gitu, tapi karena aku juga pengen termotivasi sama orang itu, dan aku udah nggak malu gitu kalau orang lihat IG aku gitu. Kayak aku lagi ngajar nih kemarin, terus murid-murid aku tuh kan, aku ngajar SMA ya, murid-murid aku tuh nanya kayak, Miss, ayo dong Miss mutualan kayak gitu, IG kelas mau nih follow Miss kayak gitu kan. Terus aku kayak, oh iya silakan gitu kan, aku share username IG aku. Terus mereka tuh yang bilang, anjay Miss keren banget, Miss, ih Miss kok bisa sih Miss kesini Miss kok bisa sih kayak gini-gini. Nah di situ aku merasa kayak, oh alhamdulillah gitu kan, yang dulunya aku malu untuk menunjukkan sosmed aku, sekarang orang-orang malah memuji gitu sosmed aku, meskipun ya belum sekeren orang-orang di luar sana ya, cuman at least buat diri aku sendiri aku merasa aku udah gak malu lagi gitu. Dan orang-orang yang aku lihat di sosmed, aku tuh dulu gini, aku sekarang tuh ya kalau saya lagi scrolling lihat tren-tren apa di reels IG, itu aku langsung kayak share buat diri aku sendiri, dan aku akan recreate kalau misalnya aku ada senggang gitu. Jadi aku udah di fase dimana aku ngeliat orang tuh gak insecure, tapi aku ngeliat orang tuh yang, oh gue juga pengen nih kayak gini, oh gue pengen ikutin kayak gitu. Jadi kalau merasakan insecure itu sangat wajar banget ya Teh. Cuman ya udah, karena kita berusaha merubah, aku sendiri udah berubah gitu. Aku udah nggak yang ngeliat orang insecure tuh nggak malu, tapi aku jadi malah jadi termotivasi untuk pengen ikutin juga kayak gitu. Akun-akun media sosial seperti apa sih yang menurut Teh Febri yang akan berdampak positif pada kesehatan mental kita? Yang pertama mungkin Instagram ya, karena aku sering banget scroll Instagram. Aku tuh kan dulunya tuh aku kecanduan TikTok, teman-teman. TikTok tuh nggak recommended banget kalau misalnya kalian scrolling terus. Aku tuh pernah ada di fase dimana seharian dari jam 6 pagi aku bangun sampai jam 5 sore itu aku cuma scroll TikTok. Aku tuh sampai scroll TikTok mulu, terus di jam 5 kayak, gila udah jam 5 sore, gue cuma scroll TikTok nih seharian gitu. Jadi itu yang negatifnya ya, TikTok tuh negatif banget. Ditambah negatifnya tuh karena TikTok itu kebanyakan video-video bocil kan. Dan kita tuh tersatisfying ngeliat video-video gak jelas itu gitu. Dan akhirnya ketika aku sekarang mulai rajin scroll IG, nah di IG itu kan mengikuti algoritma juga. Sebenarnya sama si TikTok juga algoritma ya, cuman aku nggak ngerti gimana algoritmanya. Di TikTok itu, di Instagram itu lebih banyak video positif. Banyak banget video-video yang kayak tips and trick perkuliahan, tips and trick join kegiatan-kegiatan. Kayak jujur aja aku tuh pernah ke Jogja, itu full funded kayak 5 hari 4 malam gratis dibayarin sama Kemenaker, bahkan dapat uang juga, dapat power bank juga. Terus di Jogja tuh naik kereta bisnis, terus hotelnya bintang 5, itu dari apa? Dari Instagram. Aku tuh scrolling Instagram doang, kayak ayo ikuti pelatihan inovator muda kayak gitu kan. Terus kayaknya menarik nih gitu, terus aku join dan alhamdulillahnya lolos. Itu berkat Instagram. Itu pertama. Kedua, aku pernah ikut sekolah politik di Lembang. Itu 3 hari 2 malam, akomodasi ditanggung, makan ditanggung, dan itu tuh emang gak hotel sih, tapi camping. Kayak aku seumur hidup tuh gak pernah camping guys, tapi gara-gara aku scroll Instagram, aku daftar sekolah politik, tiba-tiba aku jadi camping, kayak random banget gitu. Jadi bahkan aku aja tuh nyaranin buat adik-adik aku, teman-teman aku, udah please stop buka TikTok, udah buka Instagram aja. Instagram tuh lebih bagus gitu menurut aku ya. Mungkin orang lain gak tahu gimana, tapi menurut aku Instagram sih. Yang bikin insecure Instagram juga, karena Instagram kan ya gitu, orang-orangnya keren-keren banget. Terus yang bikin insecure lagi tuh LinkedIn tuh gila, orang-orangnya kayak ngelihat orang nih di LinkedIn pertama 45 plus awarding, kayak buset ini gimana ngambilnya 45 awarding gitu kan. Cuman ya udahlah gitu.
Aku juga jarang scroll LinkedIn, tapi kalau Instagram itu banyak motivasinya, banyak orang-orang yang keren tapi nggak bikin kita insecure. Itu Instagram. Jangan lupa buka Instagram. Jadi kita harus hindarin akun-akun yang bikin kita down ya, Teh. Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana sih Teh cara menumbuhkan rasa syukur dan apresiasi terhadap pencapaian diri kita sendiri? Oke. Sebenarnya kalau rasa syukur, itu aku udah bersyukur dari awal masuk kuliah. Karena apa? Karena aku bersyukur banget, ya Allah kasih aku kesempatan untuk bisa kuliah gratis, pakai KIP kuliah kan. Aku nggak cuma dapat kuliah gratis, tapi bahkan dapat BBH juga tiap semester. Itu aku tiap masuk kampus, naik tangga FKIP tuh kayak, Masya Allah, kebayang nih aku tuh kuliah gratis loh gitu. Selalu bersyukur akan hal itu. Nah, cuman pada akhirnya aku mulai membandingkan diri lagi sama orang tuh gara-gara orang-orang keren. Cara aku menghentikan rasa insecure itu ya seperti yang tadi udah dibahas ya. Kita harus punya orang-orang di sisi kita yang memvalidasi perasaan kita. Yang bahkan kita melakukan hal kecil aja tuh di mata mereka keren banget. Pada akhirnya kita, oh iya bener ya gue keren ya kayak gitu kan. Karena disadarin gitu sama teman-teman di sekitar kita yang positif. Makanya itulah kenapa kita tuh jangan bertahan sama toxic relationship, nggak cuma pacaran ya, tapi pertemanan juga ada loh yang toksik gitu. Jujur aku pernah punya teman-teman toksik di mana ketika aku punya pencapaian, itu mereka nggak akan muji aku, tapi kayak, lah gitu mah banyak yang lebih dari lu, kayak gitu kan. Terus misalnya aku merasa kayak, capek banget gak sih organisasi. Nah, ada dua lingkungan gitu di hidup aku. Lingkungan negatif ini bakal bilang, ya lu capek-capek ngapain, udah lah nggak usah, kan capek gitu kan. Tapi ada lingkungan positif di mana dia bilang, ya nggak apa Pep, capek sekarang, tapi kan nanti buat bekal kalau misalnya udah lulus kuliah gitu. Lo mau capek sekarang apa capek nanti setelah lulus kuliah kayak gitu. Jadi ya itu, pertahankan circle positif itu supaya kita divalidasi gitu. Kehebatan kita, pencapaian kita sekecil apapun meskipun gak hebat-hebat banget, kita nggak merasa down gitu. Kita merasa, oh iya deh seenggaknya meskipun gue lomba nggak menang, seenggaknya gue coba gitu. Meskipun gue nggak menang di lomba, tapi gue menang melawan rasa males, gue menang melawan rasa takut kayak gitu. Seenggaknya kita menang lawan diri kita sendiri gitu kan. Hal itu bisa terjadi karena divalidasi sama orang-orang di sekitar kita, gitu, teman-teman kita, mungkin pacar kita kalau punya pacar gitu kan, atau lingkungan-lingkungan positif seperti Permadikip. Permadikip itu salah satu lingkungan terpositif yang aku punya. Dulu tuh aku deket gak cuma sama orang-orang konseling, tapi deket sama orang-orang yang di luar konseling juga gitu. Jadi bener-bener aku nggak tahu ya kalau sekarang, tapi kayaknya iya nggak sih sekarang juga kayak gitu. Tapi kalau di aku itu bener-bener kita semua tuh saling merangkul gitu loh. Bener-bener yang aku tuh pernah kan aku sekretaris juga dulu. Terus aku tuh nggak bikin global planning. Aku tuh nggak bikin global planning karena waktu itu aku jadi panitia 2SN. Jadi aku nggak sempet gitu kan. Terus aku tuh izin gitu, sorry aku nggak sempet bikin ini soalnya aku 2 minggu jadi panitia dan aku di Jakarta kan, jadi bener-bener nggak bisa megang ini. Enggak, aku tuh nggak dimarahin, nggak yang kayak, lu gimana sih nggak tanggung jawab banget, bla bla, enggak. Malah kayak yang di support kayak, wih keren banget bisa jadi panitia O2SN, semangat ya Feb, udah nggak apa, global planningnya kita undur lagi deh seminggu lagi, kayak gitu. Jadi, alhamdulillahnya gitu. Jadi lingkungan positif itu sangat-sangat mempengaruhi untuk kesehatan mental dan juga untuk perkembangan diri kita gitu. Sekecil apapun, kalau kita punya lingkungan positif, kita akan merasa diri kita hebat dan akan termotivasi untuk terus-terusan terus-terusan mengejar itu gitu. Jadi caranya sangat gampang sekali ya Teh. Sepertinya itu adalah pertanyaan yang terakhir. Untuk itu ingat ya teman-teman bahwa jangan suka bandingin diri sendiri dengan orang lain, fokus saja pada pencapaian kita dan terus berusaha menjadi versi terbaik. Oke, Teh Febri, boleh untuk kata-kata terakhir yang suka bandingin diri sendiri? Sebenarnya aku cuma mau bilang sama kalian semua ya, kalau kalian itu, kita semua itu punya keunikan masing-masing. Kita semua berharga, kita semua bisa sekeren orang-orang yang kita bandingin. Kita bisa loh ngelakuin hal-hal yang sebelumnya kita pikir kita nggak bisa, selama kita bisa merubah mindset dan keluar dari lingkungan-lingkungan negatif itu. Gitu. Jadi ketika kita merasa kita ada di lingkungan negatif dan kita harus keluar dari itu, jangan takut, udah keluar aja nggak apa. Karena mau seberharga apapun berlian, kalau kamu dikocok nggak akan ada yang mau mungut gitu kan. Jadi ya udah, kamu cari aja lingkungan yang positif di mana kamu satu lingkungan sama berlian-berlian lain yang sama berharganya sama kamu. Sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk Teh Febri yang sudah sempat hadir di jadi narasumber pada hari ini.
Untuk teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeah, thank you Dadah. for having me.